Ya, saya masuk RRI tahun 91, tapi tidak langsung ke pemberitaan ya. Saya sempat berpindah-pindah dulu. Pertama saya di bagian tata usaha, kemudian sempat jadi teknisi ya, operator studio. Nah mungkin ketika saya di operator studio, saya suka ikut ke Stadion Siliwangi. Waktu itu banyak teman-teman reporter yang senior, Pak Safaat almarhum, misalnya Pak Karna, kemudian Pak Sudiman dan yang lainnya. Nah, saya terpancing untuk kok sepertinya saya bisa gitu jadi reporter sepak bola. Toh awal mula saya masuk RRI pun tujuannya ya karena saya hobi siaran sepak bola. Di kampung saya di Majalengka kalau Agustusan misalnya ada tarkam, pertandingan sepak bola, poli atau apapun, saya suka jadi reporternya begitu. Dan saya bercita-cita ketika masuk RRI pun saya ingin jadi seorang reporter sepak bola. Makanya ketika saya ditawari para senior untuk jadi reporter sepak bola, ya dengan senang hati saya ambil. Tahun 95 berarti saya mulai terjun ke pemberitaan jadi reporter sepak bola. Ya pertamanya sih tidak seperti sekarang ya, 5 menit dulu, 10 menit dulu begitu kan, karena banyak para senior dan akhirnya ya ketagihan seperti sekarang. Ya, puji syukur ya, alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya diberi kemampuan, diberi talenta menjadi seorang reporter sepak bola yang tidak semua orang punya kemampuan seperti saya. Dan di kalangan wartawan mungkin ada istilah Bung Senpi ya dan juga para pemirsa RRI, belum bisa disebut seorang wartawan sepak bola kalau belum meliput Piala Dunia. Belum bisa disebut wartawan Persib kalau belum sampai liputannya ke Wamena. Dan alhamdulillah dua-duanya saya sudah sampai ke arah itu. Artinya saya sudah ke Wamena beberapa kali. Artinya saya sudah sah bisa disebut jadi wartawan Persib dong ya. Kemudian saya juga alhamdulillah sudah meliput Piala Dunia edisi terakhir waktu di Rusia. Jadi ya sah juga lah saya jadi seorang wartawan sepak bola. Jadi alhamdulillah saya bersyukur sekali saya kerja di RRI, saya diberikan kemampuan bisa menjadi seorang reporter sepak bola sehingga saya bisa berkelana dan menginjakkan kaki di hampir semua stadion terutama di Indonesia. Ya sebenarnya sih dari sisi reportase sama saja ya, hanya mungkin nuansanya yang berbeda. Mungkin di sana ada suasana yang berbeda dibandingkan dengan stadion yang lain. Karena di sana kita lebih bukan tertekan sih tantangannya lebih tinggi dibandingkan dengan di stadion-stadion lain begitu. Ketika melihat penonton yang sepertinya berbeda dalam tanda kutip ya berbeda dengan stadion lain begitu, otomatis ya tekanan ke kita ada begitu ya. Jadi artinya ketika saya di stadion lain misalnya saya melakukan reportase agak sedikit memihak dalam tanda kutip ke Persib Bandung, penonton yang lain agak maklum. Tapi ketika di sana saya berusaha senetral mungkin begitu ya, karena saya tidak mau juga didengar oleh pendukung di sana, pendukung Wamena, oh saya reporter Persib nih, ya keselamatan juga saya harus pertimbangkan begitu. Tapi bukan berarti tidak aman toh. Di Wamena enjoy saja begitu. Malah saya bisa melihat sisi lain keragaman dari Indonesia itu di Wamena begitu. Alamnya begitu eksotis. Orang-orangnya ternyata ramah juga begitu ya. Walaupun dari sisi penampilan karena kita tidak terbiasa saja melihat orang pakai koteka, bawa pedang, bawa tombak di pinggir jalan begitu. Jadi seakan-akan seram dalam tanda kutip. Tapi ketika kita sudah berbaur, sudah ngobrol, ya mereka sama saja sebenarnya begitu. Ya sebenarnya sih kalau identik dengan saya juga terlalu berlebihan Bung ya. Yang pas mungkin identik dengan RRI begitu kalau MC Persib begitu. Karena saya pun juga turunan atau mendapat ya diturunkan pekerjaan ini oleh senior saya Bung Pujo.
Dulu juga Bung Pujo diturunkan juga dari seniornya Pak Dadang Romansa almarhum. Jadi yang saya tahu MC Persib di lapangan itu dari dulu orang RRI. Pak Dadang Romansa dulu ya, ketika saya dengan Bung Pujo masih reporter sepak bola. Kemudian Bung Dadang Romansa pensiun atau sudah tua, sudah tidak mampu, turun ke Bung Pujo Hastowo. Bung Pujo dengan segala kesibukannya akhirnya juga menurunkan pekerjaan itu ke saya, begitu sampai sekarang begitu. Jadi ya itu turunan, jadi ada kebanggaan tersendiri lah ketika MC Persib di lapangan di Bandung ya, di Jalak Harupat, di GBLA ataupun di Siliwangi dulu, itu semuanya orang RRI. Ya mudah-mudahan nanti suatu saat mungkin Bung Senpi Ilhamsah bisa menjadi penerus saya begitu. Biar RRI-nya terus terjaga di sana. Ya sebenarnya itu inovasi saya saja begitu ya, karena standarnya sih tidak seperti itu begitu. Hanya kadang-kadang kan karena ketika terlalu lama saya bosan dengan gaya-gaya seperti itu, makanya saya coba ingin dengan gaya yang baru begitu, seperti seorang master seremoni di tinju begitu ya. Jadi ketika misalnya saya sebut pemain, saya pakai gaya tinju. Bobotoh, berikut kami sampaikan daftar susunan pemain dari Persib Bandung. Kita mulai dari penjaga gawang, di bawah Mister Gawang nomor 67, Imade. Nah saya berhenti, penonton itu otomatis dia sebut nama belakangnya, Wirawan. Begitu. Jadi selain nuansanya baru, suasananya baru, juga saya ingin melibatkan bobotoh atau penonton yang hadir juga untuk terlibat langsung di stadion. Dan saya lihat hampir di semua stadion di Indonesia sekarang gayanya seperti itu begitu ya. Walaupun saya tidak mengklaim mereka meniru saya begitu ya, tapi saya pikir suasananya jadi berbeda, jadi lebih ramai begitu kan, dan tidak ada komplain alhamdulillah gitu kan, dari PSSI, dari penonton, mereka asik-asik saja gitu kan. Ya, saya pikir pekerjaan apapun juga harus diawali dengan rasa cinta dulu begitu ya. Jadi ketika kita sudah mencintai pekerjaan itu, insya Allah kita akan berusaha larut dalam pekerjaan itu. Seperti halnya dalam ya pekerjaan saya sebagai seorang reporter sepak bola. Ya pertama saya cinta dulu. Saya senang sepak bola liga apapun begitu ya, tidak hanya Indonesia tapi juga luar negeri. Setelah cinta biasanya gampang menyatunya begitu. Dan yang paling penting ada kemauan untuk terus belajar begitu ya. Kita jangan alergi untuk misalnya meniru gaya reportase seseorang, tidak masalah begitu. Walaupun asal jangan kita menjiplak secara 100% begitu ya, karena biar bagaimanapun tidak ada barang tiruan yang lebih bagus dari barang asli begitu. Tapi kalau untuk referensi ya sah-sah saja menurut saya begitu ya. Kemudian juga pengetahuan sepak bola jelas. Kemudian kita harus terus belajar begitu ya. Dan yang paling penting setelah itu kita melakukan evaluasi diri, apakah setelah siar itu biasanya saya dengar gitu kan, saya memposisikan diri sebagai seorang pendengar gitu kan, dan oh ternyata ini kurangnya ini nih, kurangnya ini, saya jadi catatan, jadi untuk pertandingan berikut saya harus perbaiki ini gitu kan. Dan alhamdulillah sampai sekarang sepertinya para pendengar suka dengan gaya-gaya reportase RRI ya, tidak hanya saya tapi juga dulu ada Pak Pujo, ada Pak Kemal Pramayuda, ada Agus Purwanto, kemudian sekarang ada reporter masa depan ya Bung Senpi Ilhamsah begitu ya. Saya pikir tren itu harus dipertahankan karena kan ada jargon di kita ya. RRI adalah Persib, Persib adalah RRI. Jargon itu yang harus dipegang oleh semua angkasawan-angkasawati RRI begitu ya. Jadi biar bagaimanapun bobotoh yang ingin tahu tentang Persib itu jembatannya RRI yang harus bisa menjembatani begitu ya. Jadi informasi sekecil apapun, isu sekecil apapun tentang Persib Bandung kita RRI harus terdepan begitu. Jadi idealnya RRI itu harus ada di mana-mana. Ketika Persib siaran dimanapun harusnya RRI terdepan di sana. Karena jangan lupa walaupun sekarang media televisi booming juga para pendengar itu tidak akan habis begitu ya. Karena RRI punya pangsa pasar tersendiri. Nah, jangan lupa RRI bisa didengarkan atau bisa diikuti sambil beraktivitas. Bisa sambil nyuci, bisa sambil apapun begitu ya, bisa sambil nyetir atau sambil apapun. Dan itu tidak bisa dilakukan ketika sambil nonton televisi begitu. Itu yang harusnya juga dilakukan oleh RRI sebagai ya untuk membesarkan hati kalau sebenarnya
RRI itu masih harus dan harus terus melakukan siaran-siaran sepak bola begitu, karena pasarnya jelas, pendengarnya jelas begitu. Ya jelas sih, kalau yang pertama pengetahuan sepak bola dulu jelas. Kalau speed sih itu lebih ke style ya, tapi speed itu memang sesuatu yang harus begitu. Misalnya ketika bola di daerah sendiri kan speednya kita mulai lambat dulu, ke tengah agak mulai kencang. Nah begitu serangan masuk ke kotak penalti lawan baru speednya lebih kencang. Nah itu biasanya secara naluri itu akan terasa dengan sendirinya begitu ya. Misalnya bola dikuasai oleh pemain belakang Persib Bandung, Nick Wipers, pendek saja kali ini ke sayap sebelah kanan. Ada di sana Jalnando misalnya, Jalnando coba ke tengah dia, Deddy Kusnandar masih mencoba berputar-putar, dia melihat kepada sepak bola akan disodorkan, angkat kotak penalti, oh berbahaya sepak yang itu. Nah itu, speednya baru naik ketika masuk ke kotak penalti. Dan itu biasanya secara naluriah reporter sepak bola dimanapun, mau kelas Tarkam ataupun kelas tim profesional pun pasti akan seperti itu. Begitu. Ya, yang pertama kita bersyukur ya, lembaga tempat saya bekerja sekarang usianya sudah 77 tahun dan ya ke depan mudah-mudahan reportase sepak bola di RRI tidak hanya di Bandung tapi dimanapun juga akan terus bisa dilakukan begitu ya seperti dulu. Kemudian juga ya itu tadi, karena kita punya jargon RRI adalah Persib dan Persib adalah RRI, itu harus menjadi pegangan. Dan jangan lupa pendengar juga merindukan saat-saat RRI tidak siaran begitu ya. Jadi tidak ada alasan bagi RRI untuk tidak siaran langsung sepak bola begitu ya. Pertama, pendengarnya jelas. Kedua juga jadi salah satu unggulan. Dan yang ketiga ya di Jawa Barat Persib itu sudah jadi agama kedua begitu ya. Jadi apapun konten, apapun acara tentang RRI, tentang Persib Bandung itu pasti laku. Mau di media cetak, mau di online, televisi, radio, bahasan tentang Persib Bandung itu pasti laku. Karena Persib itu sudah jadi ya agama kedua saya katakan begitu ya. Kan ada istilah kata Kang Emil ya, Persib dulu baru kamu begitu ya. Itu menunjukkan kalau Persib itu tinggi derajatnya begitu ya. Jadi untuk RRI mudah-mudahan ke depan siaran-siaran sepak bolanya tetap digaungkan seperti dulu. Kemudian juga para reporternya tetap semangat ya, terutama untuk reporter masa depan nih Bung Senpi Hilhamsah ini mudah-mudahan lebih giat belajar. Saya doakan karena jarang loh penerus, artinya dari 100 orang karyawan mungkin hanya 1 atau 2 yang bisa ya. Kalau yang minat banyak, tapi yang bisa mungkin ya sedikit karena ada skill atau talenta khusus yang harus dimiliki. Dan mudah-mudahan reporter-reporter handal, reporter muda RRI ke depan akan bermunculan kalau misalnya ajangnya ada. Artinya siaran sepak bolanya ada, rutin, berkesinambungan, insya Allah pasti akan tercetak dengan sendirinya reporter-reporter masa depan RRI Bandung. Begitu. Ya baik, saudara pendengar, dari Stadion Gelora Bandung Lautan Api, tim Liputan Radio Republik Indonesia Bandung saat ini akan mencoba menyiarkan pertandingan lanjutan Liga 1 Indonesia antara Persib Bandung berhadapan dengan Bali United. Dua tim yang pada musim lalu kita ketahui berada di peringkat pertama dan juga peringkat kedua, artinya Bali United sebagai juara dan Persib Bandung sebagai runner-up musim lalu, maka akan dipastikan pertandingan ini akan berlangsung menarik. Dan saudara-saudara, saat ini kedua kesebelasan sudah bersiap di tengah lapangan, bola dikuasai oleh pemain Persib Bandung Deddy Kusnandar. Kali ini Deddy masih mencoba menarik napas sementara sekitar 7.000 pasang mata menyaksikan jalannya pertandingan ini, semuanya tertuju konsentrasi penuh dan wasit
Thorik Al-Fariji membunyikan peluit panjang. Pertandingan dimulai, Persib Bandung melakukan serangan, saudara. Kali ini dikuasai sepenuhnya oleh pemain belakang Nick Weaver. Pendek saja Nick Weaver, masih permainkan bola di daerah pertahanan sendiri. Siapakah gerangan yang dicari tadi? Ternyata ke sayap sebelah kanan. Ada Febri Haryadi ternyata. Kesulit Febri untuk melakukan serangan tadi ke dalam kotak penalti dari Bali United. Kembalikan lagi ke tengah, ada Deddy Kusnandar. Deddy coba kerjasama dengan siapakah? Beckham Putra Nugraha sepertinya. Beckham masih kali ini coba dibayang-bayangi oleh pemain dari Bali United tadi. Siapakah nomor punggung 11? Ada Braga sepertinya, ataukah pemain nomor punggung Spaso Sepik sepertinya, mantan Persib Bandung. Dan kali ini bola masih dikuasai oleh para pemain dari Persib Bandung. Sayap sebelah kanan ada Fresh Butuan, angkat ke kotak penalti, namun keluar dari sangkarnya tadi penjaga gawang dari Bali United. Nadeo Argawinata ditangkap saja bola, no problem. Kali ini kedudukan masih 0-0. Bola disodorkan pendek oleh Nadeo tadi. Nadeo kali ini kepada sisi sebelah kanan ada Ardi Idrus, mantan pemain Persib Bandung yang kali ini memperkuat Bali United. Bali United kali melakukan serangan dari sayap sebelah kanan, angkat langsung tadi ke sisi sebelah kiri Persib Bandung, namun tidak ada kawan di sana. Bola keluar lapangan pertandingan, throw in, lemparan ke dalam, saudara pendengar. Dan kali ini bola dikuasai oleh pemain Persib Bandung lagi. Febri Haryadi mencoba menggoreng sisi lapangan sebelah kanan, angkat coba ke kotak penalti. Siapakah yang dituju tadi? Ada di sana. Ternyata Maklok tadi 1, 2, 3 orang pemain dilewati. Maklok berbahaya, terjatuh Maklok. Apa yang terjadi, saudara? Wasit meniup peluit tadi. Titik putih ditunjuk oleh wasit Thorik, dan kali ini penalti, saudara pendengar, untuk Persib Bandung. Kita akan nantikan bersama. Ini peluang bagi Persib Bandung untuk mencetak gol di menit yang ke-5 ini, saudara-saudara. Siapakah yang akan menjadi algojo bola mati bagi Persib Bandung? Ternyata ada DDS, Davi da Silva. Bola sudah diletakkan, saudara pendengar, di titik putih. Penjaga gawang Nadeo Argawinata juga sudah bersiap-siap di bawah mistar gawang. Semua mata tertuju, saudara-saudara. Dan kali ini wasit membunyikan peluit, tendangan penalti pun akan segera dilakukan. 1, 2, 3 lakukan. Masuk. Saudara-saudara, bergetar Stadion Gelora Bandung Lautan Api bagaikan diguncang gempa bumi dengan skala 6,7 skala Richter. Saudara-saudara, menyambut gol dari Davi da Silva tadi. 1-0 di menit ke-8 babak yang pertama. Big match Liga 1, Persib Bandung berhadapan dengan Bali United.